Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaptip Pasaman Barat. Kali ini kita akan membahas identifikasi masalah penelitian. Di dalam atau langkah awal di dalam melaksanakan penelitian adalah mencari masalah. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana caranya mencari dan mengidentifikasi masalah untuk kita melakukan penelitian. Tentu yang pertama sekali kita harus paham dulu apa pengertian masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian, masalah itu adalah yang pertama penyimpangan, ketidaksesuaian. Masalah itu juga disebut dengan kesenjangan, atau masalah itu juga disebut dengan gap. Nah, penyimpangan, ketidaksesuaian, kesenjangan, gap antara apa dengan apa. Nah, penyimpangan antara harapan dengan kenyataan. Apa yang seharusnya terjadi dengan yang benar-benar terjadi. Teori dengan fakta. Das Science dengan Das Solem. Jadi, belum dikatakan sesuatu masalah itu sebagai sebuah masalah penelitian apabila tidak memuat apa yang menjadi teorinya dan apa yang menjadi faktanya. Nah, untuk mengemukakan masalah penelitian yang harus kita kejar terlebih dahulu adalah apa teorinya, kemudian apa faktanya. Kalau sekiranya teori dengan faktanya itu tidak sesuai, maka itulah dinamakan dengan masalah penelitian. Tetapi kalau antara teori dengan fakta itu sudah sesuai, maka itu tidak masalah. Nah, contoh, misalkan kita melihat sebuah jalan misalnya ya, jalan raya misalnya. Jalan itu rawan kecelakaan. Nah, ada jalan itu rawan kecelakaan, ada jalan itu yang tidak rawan kecelakaan. Nah, apabila jalan yang tidak rawan kecelakaan, maka faktanya sering terjadi kecelakaan, maka itu dianggap sebuah masalah. Kenapa? Jalan yang tidak rawan kecelakaan itu harusnya memang tidak sering terjadi kecelakaan. Nah, itu teorinya. Nah, tetapi kebalikannya, apabila jalan itu rawan kecelakaan, namun tidak pernah terjadi kecelakaan di sana, maka itu dinamakan dengan masalah. Kenapa masalah? Tidak sesuai antara teori dengan fakta. Kendati pun itu merupakan suatu hal yang positif, tetapi tidak ditutup kemungkinan masalah itu merupakan masalah positif dan juga masalah yang negatif. Nah, contohnya tadi, kalau jalannya rawan kecelakaan, itu seharusnya memang sering terjadi kecelakaan. Nah, faktanya tidak pernah terjadi kecelakaan, kendati pun jalan itu merupakan rawan kecelakaan. Maka itu dinamakan dengan masalah, tapi masalahnya itu masalah positif. Beda halnya dengan jalan yang tidak rawan kecelakaan tetapi sering terjadi kecelakaan, maka itu juga dinamakan dengan masalah juga, tetapi masalahnya masalah negatif. Semua masalah itu bisa dikategorikan menjadi sebuah masalah penelitian. Nah, misalnya keresahan sosial, ketidaksenangan, ketidakgembiraan segala macamnya, kalau tidak ada teori yang melatarinya yang menyebabkan ketidaksesuaiannya itu antara harapan dengan kenyataan, maka itu bukan merupakan sebuah masalah penelitian. Itu pemahaman berkaitan dengan pengertian masalah penelitian. Lalu, dari mana kita peroleh masalah itu? Nah, masalah itu kita peroleh dari sumber masalah. Apa-apa saja yang menjadi sumber masalah, artinya dari mana masalah itu kita peroleh? Yang pertama, dari observasi. Observasi itu adalah pengamatan ya, itu observasi. Kemudian uji teori. Nah, misalnya ada teori, kemudian kita uji di lapangan, kita cocokkan dengan fakta.
ternyata tidak sesuai antara teori dengan fakta. Maka itu dinamakan dengan masalah. Atau masalah itu juga bisa kita peroleh dari kepustakaan. Artinya banyak-banyak membaca buku di perpustakaan. Semakin banyak kita baca, maka semakin banyak kita mengadakan perbandingan antara apa yang kita baca dengan apa yang kita rasakan. Nah, kalau sekiranya itu tidak sesuai, maka itu juga bisa disebut sebagai sebuah masalah. Kemudian masalah itu juga bisa kita peroleh dari masalah-masalah sosial. Masalah sosial itu misalnya ada pengaduan, ada ketidaksenangan, ada laporan-laporan, maka itu juga dinamakan dengan sebuah masalah. Kemudian masalah penelitian itu juga bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Nah, misalnya Anda profesi sebagai seorang guru. Nah, berkaitan dengan keprofesian saudara mengalami mengalami masalah di tengah keprofesian saudara. Maka itu juga menjadi sebagai sebuah sumber masalah. Jadi masalah-masalah itu bisa kita peroleh dari observasi, uji teori, kepustakaan, masalah sosial, atau pengalaman pribadi. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis masalah. Nah, apabila dilihat dari variabelnya, masalah itu bisa dibagi kepada 3. Yang pertama, masalah deskriptif, masalah asosiatif, dan masalah komparatif. Ada 3. Nah, apa itu masalah deskriptif? Ini biasanya masalah-masalah yang tidak menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Artinya variabelnya hanya satu dan berdiri sendiri. Nah, sedangkan permasalahan asosiatif itu biasanya masalah-masalah yang menghubungkan antar variabel X dengan Y, variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, misalnya apa? Adakah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar? Nah itu berarti yang ingin kita permasalahkan itu adalah keterkaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan jenis masalah ketiga adalah permasalahan komparatif, yaitu perbandingan X dengan Y, perbandingan A dengan B. Nah, kita ingin mencari apakah ada perbedaan si A apabila dibandingkan dengan B, atau bagaimana keadaan A bila dibandingkan dengan B. Maka itu dinamakan dengan jenis penelitian komparatif. Jadi ada 3 jenis masalah penelitian. Masalah deskriptif, yaitu 1 variabel, masalah asosiatif 2 variabel atau lebih, dan masalah komparatif, yaitu membandingkan antar variabel. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara kita memilih masalah. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Yang jelas, masalah itu kan banyak ragamnya. Tidak semua masalah juga yang bisa kita teliti. Jadi, apa pertimbangan kita di dalam memilih masalah itu menjadi sebuah masalah penelitian? Pertama, kelayakan. Layak masalah itu untuk diteliti. Nah, bisa layaknya itu memang masalahnya itu jelas, masalahnya itu konkret. Nah, kemudian layak, tidak tidak bertentangan dengan kode etik, tidak bertentangan dengan budaya dan sebagainya. Nah, itu layak untuk diteliti, kelayakan masalah. Kemudian dari sisi kesanggupan peneliti, ada masalah penelitian itu yang tidak sanggup peneliti untuk menelitinya. Bisa ketidaksanggupannya itu dari segi tenaganya, ada juga
ketidaksanggupannya itu dari pembiayaannya atau ketidaksanggupannya dari segi ilmunya, maka pilihlah masalah-masalah yang sanggup kita untuk menelitinya. Kesanggupan baik dari segi ekonominya, dari tenaganya, dan lain sebagainya. Kemudian ketersediaan datanya. Nah, ketersediaan datanya mungkin untuk diteliti. Nah, artinya datanya itu pasti ada gitu. Nah, jadi kalau penelitiannya itu atau datanya itu nanti sulit untuk diperoleh, maka itu menjadi pertimbangan kita di dalam memilih masalah tersebut untuk dilanjutkan ke penelitian atau tidak. Kemudian waktu penelitian. Nah, ada masalah penelitian itu memang bagus, tetapi dari segi waktu penelitiannya tidak tepat. Bisa saja mungkin waktu yang diberikan untuk melakukan penelitian itu hanya 3 bulan. Sementara untuk menyelesaikan penelitian itu lebih dari 3 bulan. Maka itu tidak menjadi prioritas kita di dalam memilih masalah. Kemudian ketersediaan alat pendukung. Nah, jika kita memilih sebuah masalah, kita juga harus pikirkan alat pendukung apa yang bisa membantu kita di dalam mengumpulkan data nanti. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih. Kemudian pertimbangan terakhir adalah ada gunanya. Nah, artinya untuk apa kita meneliti memang bagus, kemudian berkelas dan segala macamnya, tetapi tidak ada gunanya untuk diteliti. Maka sebaiknya yang seperti itu tidak usah kita jadikan sebagai nomine dalam memilih masalah penelitian. Jadi ada beberapa pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama, kelayakan, kesanggupan, ketersediaan data, waktu penelitian, alat pendukung, dan kegunaan penelitian. Yang terakhir, karakteristik masalah penelitian. Nah, seperti apa sih karakteristik masalah penelitian yang benar-benar layak untuk diteliti? Nah, 1. Mengungkap suatu hubungan. Nah, masalah yang baik itu adalah masalah yang mengungkap suatu hubungan. Nah, hubungan dua variabel atau lebih gitu ya. Adakah hubungan X dengan Y dan segala macamnya. Kemudian dinyatakan secara jelas. Nah, tidak ragu-ragu. Kemudian tidak ambigu. Tidak ambigu itu tidak berpotensi makna ganda. Tidak memiliki makna ganda. Kemudian menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Nah, jadi masalah penelitian itu sudah tersirat di situ menghendaki adanya pengujian secara empiris. Kemudian esensial atau penting untuk diteliti, kemudian urgen atau mendesak untuk diselesaikan, kemudian bermanfaat. Nah, bermanfaat dia. Nah, jadi itulah karakteristik dari masalah penelitian. Mengungkap suatu hubungan, dinyatakan secara jelas, tidak ambigu, menyiratkan adanya pengujian yang empiris, esensial, urgen, dan bermanfaat. Saudara sekalian, barangkali itulah yang menjadi materi kita pada hari ini berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.